Prodi D3 Kebidanan Poso. Perkenalkan, nama saya Safira Fauzia Pangala. Saya Suci Ramadhani. Saya Halifatunisa. Saya Makfirullah Soledi. Saya Fatima. Saya Puput Wahini Makasaru. Saya Miftah Wijana. Saya Dwita Haratanda. Saya Dian Novita. Saya Rosdiana. Saya Cecilia Pujalestari. Saya Nur Halifatullah. Selamat menonton. Tanda gejala kala 2 Doran Texas Perjokul. Pagi Ibu benar dengan Ibu Dwi ya? Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Puput. Saya bertugas pada pagi hari. Jadi Ibu sudah apa yang sekarang Ibu rasakan? Belum mulus. Oh sudah mulus Ibu ya? Ibu datang sama pendamping, berarti ini ibunya ya? Ibu permisi, saya mau periksa dulu sebentar Ibu ya? Permisi Ibu. Baik, di sini kita lihat perineum Ibu sudah menonjol, sudah ada tekanan pada anus dan vulva Ibu juga sudah membuka. Baik, Ibu ini sudah ada tanda-tanda melahirkan Bu ya. Siap alat, siapkan diri, celemek cuci sarung oksi. Halo semuanya, yuk kenali apa saja sih alat yang digunakan dalam proses persalinan. Buka bak instrumen, buka spuit dari pembungkusnya, lalu letakkan ke dalam bak instrumen. Setelah itu, tutup kembali bak instrumen agar tidak terkontaminasi. Lalu, patahkan ampul yang berisikan cairan oksitosin. Lalu buang sampah ke tempat sampah non-infeksius. Setelah itu menggunakan APD dari topi, kacamata, masker, celemek, dan sepatu boot. Setelah itu mencuci tangan dengan 6 langkah yang baik dan benar. Lalu, keringkan menggunakan handuk. Buka kembali bak instrumen, lalu ambil handskun dengan menggunakan korentang. Pakai handskun dengan one hand atau satu tangan. Setelah itu, ambil spuit dengan menggunakan tangan yang sudah menggunakan handskun. Lalu buka penutup spuit. Tangan yang tidak menggunakan handskun mengambil cairan oksitosin, lalu masukkan cairan oksitosin ke dalam spuit. Lalu buang ampul ke dalam tempat sampah benda tajam. Tutup kembali spuit.
lalu masukkan ke dalam bak instrumen dan tutup. Pastikan pembukaan lengkap bersih PD celup DJJ. Beritahu ibu untuk tindakan selanjutnya. Pembukaannya sudah lengkap apa belum? Saya mau periksa dulu ya Ibu. Posisikan pasien dengan dorsal recumbent. Dulu, Ibu kakinya ditekuk lalu mengangkat ya Ibu. Ibu boleh bantu buka selimutnya Ibu. Baik Ibu. Baik. Dekatkan alat ke pasien. Buka bak instrumen, lalu pakai handskun di tangan yang belum memakai handskun. Lalu sisihkan setengah kohar. Bersihkan vulva ibu menggunakan kapas yang direndam ke dalam larutan DTT. Lalu bersihkan vulva ibu bagian labia mayora sebelah kiri, lalu sebelah kanan, dan terakhir bagian klitoris sampai perineum. Ibu, saya Lakukan pemeriksaan dalam untuk mengecek permukaan, penipisan persyo, air ketuban apakah masih utuh atau sudah pecah. Ini pembukaannya sudah lengkap. Air ketubannya masih utuh. Saya pecahkan dulu ya Ibu. Jika air ketuban masih utuh, pecahkan menggunakan setengah koher. Dengan cara masukkan setengah koher secara perlahan, lalu ketika sudah sampai di dalam, balik setengah koher lalu gores sedikit di selaput ketuban. Setelah itu, keluarkan setengah koher secara perlahan agar tidak melukai jalan lahir. Setelah itu, lakukan amniotomi agar air ketuban cepat keluar. Rendam handskun ke dalam larutan klorin, lalu buka secara terbalik. Memeriksa DJJ atau detak jantung janin untuk mengetahui kesetaraan janin yang ada dalam perut ibu. Ini janinnya normal ya Ibu, 120. Siap ibu dan keluarga, beritahu ibu bapak. Beritahu ibu dan keluarga bahwa pembukaan sudah lengkap 10 cm dan sebentar lagi akan dilakukan proses persalinan. Nah ibu untuk meneran 2, 3, 1 langkah. Kemudian, pimpin ibu untuk cara meneran yang baik dan benar. Kemudian, setelah itu kita memuji ibu. Selanjutnya, kita memberitahukan kepada ibu untuk makan dan minum di sela-sela kontraksi. Beritahukan juga kepada keluarga atau suami ibu untuk membantu memberikan makanan dan minuman yang ibu butuhkan. Memberitahukan ibu tentang posisi-posisi persalinan, lalu menganjurkan ibu untuk memilih sesuai kenyamanannya.
di atas perut ibu untuk mengeringkan bayi saat bayi lahir. Tekan underpad di bawah bokong ibu untuk menampung darah dan untuk mempermudah menghitung estimasi jumlah darah. Buka bak instrumen, lalu mengambil handskun menggunakan korentang, lalu gunakan handskun. Menggunakan lagi handskun di tangan di sebelahnya. Kain berbentuk segitiga dan letakkan di bawah bokong ibu. Setelah itu, setelah kepala terlihat 5 cm di kurva ibu, maka kita melakukan penolongan atau lindungi. Setelah itu, bentuk kain segitiga dan taruh letakkan di bawah bokong ibu. Setelah itu, dilihat ini apakah kepala bayi sudah tampak 5 cm di kurva ibu. Jika sudah tampak, maka kita lindunginya supaya tidak ada robekan kepada di jalan lahir ibu. Setelah itu, yang pertama, tangan satu melindungi perineum ibu, dan tangannya satu lagi lindungi klitoris. Ya ibu, mengedahnya ibu, ya bagus ibu, sedikit lagi ibu. Jika kepala sudah menengadah, maka kita mengecek apakah jalan nafas. Kita mengecek atau membersihkan jalan nafas menggunakan kasa. Setelah itu, kita mengecek apakah ada lilitan tali pusat. Jika ada, kita longgarkan. Menunggu putaran paksi luar. Ya, posisi biparietal, melahirkan bahu depan, tarik suram ke bawah untuk melahirkan bahu depan, tarik ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Kita lakukan sangga susur, tangan kanan menyangga leher dan kepala janin, tangan kiri menyusuri badan bayi. Susuri tangan, lengan, badan sampai ke kaki. Penanganan bayi baru lahir 2-3 langkah. Lahir bayi, kemudian nilai letak kering, kemudian nilai warna kulit dan kekuatan otot, kemudian tangisan yang kuat. Setelah itu, kita letakkan di atas perut ibu dan keringkan. Setelah itu, kita mengganti handuk atau bedongan pada bayi. Dan suntik oksitosin. Pertama, cek dulu kumis ibu, apakah ini bayi tunggal atau bayi ganda. Permisi ya ibu. Dan didapatkan ini janin tunggal. Selamat ya ibu, sudah melahirkan bayi perempuan. Ibu selamat ya, sudah mendapat keponakan perempuan. Di sini ibu, saya akan melakukan suntik oksitosin gunanya untuk memperlancar kontraksi. Permisi ya ibu, saya suntikan dulu. Ambil spuit yang berisikan cairan oksitosin, lalu ambil alkohol swab. Oleskan alkohol swab di paha ibu bagian luar, lalu suntikkan di sepertiga paha ibu bagian luar.
Jepit tali pusat sekitar 2 cm dari perut bayi. Urut tali pusat, lalu jepit sekitar 3-5 cm dari klem sebelumnya. Potong tali pusat di antara klem pertama dan klem kedua. Lalu, ikat tali pusat di bawah klem pertama tadi. Ikat dengan erat. Setelah itu, kita melakukan IMD dan skin to skin. Letakkan di atas dada. Materi utama TTT plasenta, masa set 3, 2, 1 langkah. Pindahkan klem sekitar 5 cm dari vulva ibu. Lalu posisikan tangan di atas simfisis dan lakukan dorsal kranial. Lalu regangkan tali pusat. Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan lagi klem sekitar 5 cm dari vulva ibu.
Jika plasenta sudah nampak di jalan lahir, tangkap lalu putar searah jarum jam sampai selaput ketuban lahir. Perdarahan segera periksa plasenta dan robekan. Kemudian kita menilai plasenta dimulai dari maternal. Kita lihat apakah kutilodernya lengkap atau tidak, di mana kutiloder lengkap yaitu 18 sampai 20. Kemudian kita nilai bagian fetal, juga dilihat dari apakah tali pusat berada di bagian fetal atau tengah. Kemudian kita lihat apakah bagian marginal atau tidak. Tindakan 22 evaluasi aman Parto. Cek kontraksi dan cek kandung kemih. Jika kandung kemih penuh, lakukan kateterisasi. Rendam handskun dalam larutan klorin, lalu lap menggunakan sarung pribadi. Kemudian ajari keluarga untuk melakukan masase agar fundus ibu tetap berkontraksi. Setelah itu, periksa nadi ibu. Setelah itu, estimasi jumlah darah dilihat dari underpad. Pantau bayi, lihat gerakan otot-otot bayi, pernafasan bayi, dan pastikan bayi sudah melakukan IMD. Kemudian, estimasi tempat persalinan. Lap perlak menggunakan larutan klorin. Kemudian membersihkan ibu menggunakan larutan DTT. Kemudian memakaikan pakaian dalam dan pembalut kepada ibu. Kemudian pastikan ibu merasa aman dan nyaman. Kemudian mengganti selimut ibu dengan selimut yang baru. Kemudian estimasi alat-alat yang terkontaminasi. Kemudian rendam ke dalam larutan klorin 0,5%. Lalu rendam handskun ke dalam larutan klorin. Kemudian mencuci tangan dengan 6 langkah. Boleh saya mau ambil dulu adik ibu, saya
Kemudian, lakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Lalu, oleskan salep mata pada mata bayi. Dan lakukan penyuntikan vitamin K. Lalu, pakaikan pakaian pada bayi. Lalu, kembalikan bayi pada ibunya dan anjurkan ibu untuk tetap memberikan ASI. Setelah itu, rendam handskun ke dalam larutan klorin dan buka secara terbalik. Membuka semua APD dari topi, kacamata, dan celemek. Dan mencuci tangan dengan 6 langkah yang baik dan benar. Dan yang terakhir, pengisian patograf. Permisi Ibu. Ibu, ini saya periksa dulu ya tanda-tanda